Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2021 08 10 4020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi AIK yang berjudul Jual Beli, Hutang Piutang, dan juga Riba. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Fatur selaku dosen pengampu mata kuliah AIK, serta teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja memasuki materi pertama, yaitu jual beli. Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari jual beli. Secara etimologis, jual beli berasal dari bahasa Arab, al-ba'i, yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk mengganti lawannya, yakni kata asyiro atau beli. Maka, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi. Yang pertama, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Yang kedua, tukar menukar sesuatu yang diingini dengan cara yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik dan kepemilikan. Untuk membedakan dengan tukar-menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa dan menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa juga uang. Menurut pengertian syara, Syed Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, jual beli ialah tukar-menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapatkan pertukaran menurut cara yang diizinkan agama. Sedangkan Imam Taqi Al-Din mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola atau tasyaruf dengan ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan syara. Selanjutnya, jual beli dalam perspektif hukum Islam. Jual beli dalam perspektif hukum Islam itu harus sesuai dengan ketetapan hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka, bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Yang dimaksud dengan benda yang dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaan menurut syara. Benda itu ada kalanya bergerak atau bisa dipindahkan, dan ada kalanya tetap atau tidak dapat dipindahkan. Ada benda yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi. Harta yang ada perumpamaannya atau misli, dan tak ada yang menyerupainya atau kini. Dan lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara. Selanjutnya yaitu rukun jual beli ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu adanya penjual dan adanya pembeli. Yang kedua, adanya barang yang ditransaksikan untuk dijual belikan. Yang ketiga, ucapan serah terima antara penjual dan juga pembeli. Yang selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Ditinjau dari sisi hukumnya, maka jual beli dapat dibagi menjadi berbagai macam-macam, yaitu yang pertama, jual beli yang sah, yaitu jual beli ini merupakan transaksi yang sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam. Yang kedua, jual beli terlarang, yaitu jual beli terlarang adalah transaksi jual
yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dengan begitu, maka transaksi ini dinilai tidak sah. Berbagai bentuk transaksi jual beli terlarang ini yang pertama ada jual beli sistem ijon. Jual beli ijon ini yaitu jual beli hasil tanaman yang masih belum tampak nyata buah atau panennya. Misalnya jual beli padi, buah-buahan atau bunga yang masih muda dan belum tentu bisa dirasakan panennya. Yang kedua, jual beli barang haram. Jual beli ini memiliki objek transaksi yang dilarang dalam Islam seperti darah, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Jual beli sperma dilarang dalam Islam karena sperma tidak bisa diketahui kadar dan tidak diterima bentuknya. Yang keempat, jual beli anak binatang di perut induknya. Anak binatang yang belum lahir tidak boleh ditransaksikan. Hal ini disebabkan tidak ada kepastian apakah anak tersebut lahir dalam keadaan hidup atau justru mati. Yang kelima, jual beli barang belum sepenuhnya dimiliki. Maksudnya yaitu barang-barang yang belum sepenuhnya dimiliki penjual tidak boleh ditransaksikan. Oleh sebab itu, pastikan barang yang dijual sudah dimiliki penuh saat ditransaksikan. Yang keenam, jual beli yang tidak pasti atau goror. Jual beli goror ini mengandalkan spekulasi. Dengan begitu, pihak yang bertransaksi hanya bisa menebak kemungkinan hasil dari transaksinya. Misalnya yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata kemunculannya. Yang ketiga yaitu ada macam-macam jual beli yang sah namun terlarang menurut agama dalam Islam yang terdapat jual beli yang sah memenuhi rukun dan syaratnya namun tidak diperbolehkan sesuai syariat. Jenis jual beli ini terdiri dari yang pertama yaitu jual beli ketika dilangsungkan atau khutbah dan sholat Jumat. Larangan ini terutama diperuntukkan bagi laki-laki. Bagi laki-laki muslim yang seharusnya ikut sholat Jumat ketimbang berdagang. Larangan tersebut merujuk pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 dalam Al-Quran. Yang kedua itu jual beli tapi dengan menghadang penjual sebelum masuk pasar. Cara ini membuat penjual tidak tahu harga pasar dan barang-barang yang dijualnya. Pembeli bisa mendapatkan harga murah dengan cara licik tersebut. Yang ketiga, jual beli untuk menimbun barang. Jual beli yang diniatkan untuk menimbun barang agar harga bisa menjadi lebih mahal akibat langkanya stok barang juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu jual beli dengan mengurangi timbangan. Cara curang dalam berdagang salah satunya dengan mengurangi takaran barang saat transaksi. Jual beli ini akan menzolimi pembeli dan dilarang karena terjadi penipuan. Yang kelima, jual beli mengecoh. Jual beli ini melibatkan unsur penipuan. Contohnya, mencampurkan barang berkualitas bagus dengan barang yang berkualitas buruk. Satu tempat agar pembeli terkecoh saat memilih barang yang hendak dibeli. Yang terakhir yaitu jual beli barang yang sudah dipesan orang lain. Jika suatu barang dalam status sudah sepakat dipesan atau ditawar seseorang, maka tidak sah diberikan kepada pembeli lain sebelum kesepakatan sebelumnya batal. Nabi Muhammad bersabda, janganlah seseorang menjual barang yang telah dibeli oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya, landasan hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la taqumuna illa kama taqumul lazi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal ba'u minar riba
wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun minar rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya ke materi kedua, yaitu materi riba. Pengertian riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan atau aziyadah, atau berkembang atau an-numu, membesar al-ulu dan meningkat al-irtifa. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente. Rente juga disamakan dengan bunga uang. Karena rente dan bunga sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam. Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjam uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif. Sehingga dengan uang pinjaman tersebut, usahanya menjadi maju dan lancar. Dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak, baik kreditor atau bank maupun debitor atau nasabah, sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Abu Zahrah dalam kitab Buhusu fi al-Riba menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi. Artinya, baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya tanpa tujuan untuk mempertimbangkan dengan mengeksploitasi atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan karena nas itu bersifat umum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis riba. Terdapat 4 jenis riba. Yang pertama riba fadl. Riba fadl ini adalah riba kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh fadl riba adalah menukar uang 1 lembar pecahan 100.000 dengan uang pecahan 10.000, tapi jumlahnya 11 lembar alias nilainya jadi 110.000, sehingga ada kelebihan 10.000, itu tidak boleh. Yang kedua, ribayat. Ribayat adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh, ketika seseorang membeli mobil secara tunai dihargai sebesar 100 juta rupiah. Namun, saat seorang memutuskan membelinya secara kredit, harganya menjadi 120 juta. Riba nasiah dalam nasiah ini, riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut merupakan 2 jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dan pembayaran. Nah, yang ketiga ini riba qard.
Pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukan pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contohnya, qard riba adalah ketika bank memberi pinjaman sebesar 100 juta rupiah, kemudian nasabah dan debitur harus mengembalikan dengan bunga 12% dalam tempo angsuran 24 tahun. Itu juga tidak boleh. Yang keempat, riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini riba tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok jaminan. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjaman tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 tentang larangan riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Materi yang terakhir yaitu materi hutang piutang. Hutang piutang merupakan akad yang mengandung dasar ta'awun atau saling tolong-menolong. Kegiatan ini termasuk sebagai ibadah sosial dalam ajaran agama Islam. Adapun menurut pendapat para ulama tentang pengertian hutang piutang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, hutang piutang adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta atau mithil yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, akad dengan membayarkan harta mithil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, hutang piutang adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Yang selanjutnya itu syarat-syarat dalam hutang piutang. Syarat-syarat dalam hutang piutang ini terdapat 3. Yang pertama, besarnya pinjaman. Harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya. Yang kedua, sifat pinjaman. Dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Yang ketiga itu pinjaman. Tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak dapat dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. Selanjutnya itu rukun dalam hutang piutang. Rukun dalam hutang piutang itu adalah yang pertama pemberi hutang, adanya pemberi hutang, yang kedua orang-orang yang berhutang, yang ketiga barang yang dihutangkan, dan yang keempat adanya ucapan serah terima atau ijab qabul. Selanjutnya Quran Surat ayat Al-Baqarah ayat 282 yaitu menjelaskan tentang hutang piutang. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan dirinya, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika ada seseorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.
Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi jual beli, riba, dan juga hutang piutang. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.